Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian saya muliakan, hari Asyura itu adalah hari Allah memberikan banyak hadiah kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia indah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini. Apa aja? Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam berlayar berbulan-bulan. Kenapa kok berlayarnya sampai lama banget berbulan-bulan? Karena buminya tenggelam. Buminya dijadikan Allah Subhanahu wa taala semuanya terendam banjir. Banjir bandang seluruh permukaan bumi. Waduh, tuh gimana modelnya tuh? Jadi kiamat kecil tuh teman-teman. Kayak udah habis saja, semua manusia habis, semua binatang habis, mati semuanya. Tenggelam semuanya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat hanya orang-orang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Termasuk binatang-binatang. Jadi semua binatang yang ada sekarang ini adalah keturunan dari binatang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Termasuk cecek, termasuk kecoa, gitu kan? Termasuk ayam, tikus, semuanya tuh, ular apa segala macam tuh. Yang sekarang ada nih, itu dia tuh. Yang selamat-selamat di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah, apakah pada saat itu dinosaurus menjadi habis? Karena tidak sempat terselamatkan oleh perahunya Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Bisawab, saya nggak pernah pelajarin sejarahnya dinosaurus. Saudara sekalian yang saya muliakan, walhasil semua manusia yang sekarang ada adalah keturunan dari orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh yang terselamatkan. Dan yang terselamatkan hari itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa semua dari manusia yang ada di atas muka bumi ini, warna kulit mereka apapun aja, sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang yang beriman. Karena semua yang kafir, semuanya tenggelam. Semua yang gak percaya sama Allah, gak percaya sama hari akhirat, gak percaya sama adanya surga neraka, semuanya tenggelam hari itu. Yang diselamatin sama Nabi Nuh, ilaman aman. Ilaman qad aman. Orang-orang yang sudah beriman aja tuh. Yang diselamatkan sama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan itu teman-teman, Nabi Nuh juga berbekal
Banyak tuh makanan-makanan. Sampai ketika makanannya udah mau habis. Tiap hari dibuat makan semua manusia dan binatang-binatang yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala kemudian menambatkan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ditambatkan perahunya tanggal 10. Jadi buat adik-adik jomblo, Dek, kapal Nabi Nuh tertambatkan pada tanggal 10 Muharram. Doa yang beneran, Dek. Tanggal 10 Muharram. Siapa tahu tahun ini kamu berjumpa dengan tambatan hati. Ini yang aminnya kenceng, kenapa emak-emak ya? Janda, oh janda. Doain anak, iya deh, doain anak. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka yang serius doanya hari Asyura nih, Allah banyak menambatkan para hamba-hambanya, ya, yang berdoa dengan serius, yang minta pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun sih, Dek, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu sama orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo ngenes, Jones, ketemu juga sama laki-laki jomblo ngenes juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang ya Ustazah, seenggaknya ngenes bersama-sama tetap lebih baik daripada ngenes sendirian. Siapa bilang? Siapa bilang? Khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang ngenes gitu. Ayolah, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka Dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka nak, meskipun belum ada sesiapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu-ibu tahu nggak? Rahim itu, Bu, rahim itu letaknya di belakang dari lambung. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silahkan dikoreksi. Kalau ada yang belajar ilmu biologi, ngerti gitu apa yang saya sampaikan, kalau saya salah silahkan ditegur saya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahim tuh perempuan
seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya nggak ngadepin saluran keluar, ibu-ibu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah nggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang nggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rejeki nggak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi nggak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Nih yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya Ustazah nggak bisa kalau nggak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya nggak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rejeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandunganmu. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, teman-teman saya sekalian, sampai menghindari makan makanan pedas, meskipun dia suka. Sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita. Gitu kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan. Tapi karena sayangnya Allah. Andai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit. Sehingga mau gak mau, dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu. Kamu sih terserah mau makan apa aja. Tapi aku hendak memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandunganmu. Aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main deh. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya? Sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun, belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Nggak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, nggak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangimu. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepet nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu kepengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang sedari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir. Adik-adik saudaraku sekalian, jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin.
Jadi pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menambatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud, mengampuni dosa Nabi Allah Dawud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Maka yang sakit-sakit, yang lagi ada kesulitan, yang sedang berada dalam keadaan yang kayak terjebak, kesumpekan, nggak ada tuh yang ngalahin kesumpekannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Ibu-ibu sekalian, yang serius doa pada hari Asyura. Yang serius doa pada hari Asyura. Jangan sampai dilewatkan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya yang nanti akan saya sampaikan, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah bagi-bagikan kepada para nabi-nabinya. Termasuk tentu saja, semua dari kita adalah para pendosa. Dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dosanya besar, ada dosanya kecil, tapi banyak. Kita semuanya perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu hari Asyura untuk mudah-mudahan Allah menerima permohonan ampun dari kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga saja menjaga kita di masa yang akan datang hingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Saudara sekalian, di hari Asyura Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Allah Ayub. Jadi yang lagi sakit atau ada yang keluarganya lagi sakit, yang serius minta pada hari Asyura. Yang serius ngerjain project-project Asyura. Ini ya, nanti akan saya sampaikan project-projectnya apa, biar kita bisa mendapatkan kesembuhan, kesehatan buat kita dan bagi keluarga kita. Zahir batinnya mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Karena kalau penyakit zahir tuh ada yang sakit, ada yang nggak sakit nih. Tapi kalau penyakit batin kayaknya semua dari kita perlu untuk disembuhkan. Bukan begitu? Hati kita nih penyakitnya banyak. Masih suka seneng lihat orang lain susah. Masih suka susah lihat orang lain seneng. Masih suka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masih selalu aja suuzon. Sama orang gampang banget suuzonnya. Sama Allah aja gampang banget suuzonnya. Buruk sangka mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau suami saya nggak kerja lagi, gimana nih cara saya buat makan? Oh tuh, suudzon sama Allah. Kata Allah, kamu belum bersuami juga udah aku yang ngasih makan. Bahkan dari sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku udah ngasih kamu makan. Sekarang tiba-tiba aja kamu menghina aku. Kamu berburuk sangka padaku bahwa kalau suamimu tidak bekerja, aku tidak bisa memberikan kepadamu makan. Suuzon macam apa itu? Buruk sangka yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Nih hati kita nih Bu, suka gampang suudzon. Suudzon sama Allah, suudzon sama hamba-hambanya Allah. Perlu disembuhkan. Karenanya hari Asyura yang serius doa. Minta ya Allah, qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, serius aku minta kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, ya Allah, sembuhkanlah hatiku. Sehatkanlah hatiku. Obatilah hatiku ya Allah, agar hati ini bisa menjadi hati yang selamat dari dunia hingga kelak
pulang ke negeri akhirat bawa hati yang selamat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari Asyura juga hari Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ibu sekalian saya muliakan, tuh Allah cerita tuh dramatisnya kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kan gitu tuh. Ketika pasukannya udah ketemuan, pasukannya Fir'aun sama umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, ketika udah keamprokan gitu kan, dikejar nih. Nah, Bani Israelnya dikejar sama pasukannya Fir'aun gitu. Tahu-tahu mereka nyampe ke lautan. Waduh, begitu udah kelihatan lautan, depan mereka lautan, belakang mereka pasukannya Fir'aun. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, nih kita kena nih, kita ketangkep nih. Waduh, mati dah kita semuanya dah, mati dah ceritanya nih kita nih. Habis deh nih kita, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak bakalan, kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Nabi Musa gak bilang, karena kita kuat. Gak ada. Karena kita punya persenjataan lengkap. Enggak juga. Karena kita pinter-pinter, nanti kita ajak diplomasi. Enggak ada juga. Jawabannya Nabi Musa, kenapa kok kamu yakin kita nggak bakalan kena, kita nggak bakalan habis, kita nggak bakalan hancur sama pasukannya Fir'aun yang udah jelas-jelasan pasukannya Fir'aun punya persenjataan, pasukannya Fir'aun kuat-kuat, pasukannya Fir'aun pinter-pinter dalam berperang. Dan kita nih ada emak-emak bawa anak, ada kakek-kakek yang jalannya aja udah susah bersama dengan pasukannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang, kalau kita nggak bakalan ketangkep sama pasukannya Fir'aun, sebabnya adalah inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersama dengan kita ada Allah. Kita di jalan Allah. Kita beriman kepada Allah. Allah bersama dengan kita. Sayahdin. Allah pasti akan memberi jalan buat kita. Benar aja. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa. Fadrib bi'asakal bahar. Wahai Musa. Pukulkanlah ke lautan tongkatmu itu. Ini Nabi Musa, Bu. Lagi minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku agar selamat ya Allah. Musa, kamu kan punya tongkat. Iya ya Allah. Pukulkanlah wahai Musa tongkatmu itu ke lautan. Untung Nabi Musa itu santun. Untung Nabi Musa seorang Rasul, nabinya Allah SWT yang gak pernah protes terhadap perintah Allah SWT. Bu, kalau Nabi Musanya nih anak zaman sekarang nih, yang gampangan protes kalau dikasih perintah apa-apa aja, bakalannya nanya gini, ya Allah, gak keliru ya Allah. Kan yang salah kan Fir'aun ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan? Apa enggak kepalanya Fir'aun aja ya Allah? Ini kan Nabi Musa lagi minta selamat dari Fir'aun. Tapi sama Allah disuruh pukul wahai Musa dengan tongkatmu itu. Bukan kepada kepalanya Fir'aun. Akan tetapi kepada lautan. Yang salah Fir'aun, yang disuruh pukul lautan. Nabi Musa sami'na. Nabi Musa ke arah lautan, pukulkan tongkat tersebut ke arah lautan, tiba-tiba lautan terbelah. Di depan Nabi Musa nih jadi jalan kataudil adim. Jadi jalan yang keras,
Sampingnya ombak-ombaknya tuh berubah menjadi seperti gunung yang sangat kuat. Gunung yang sangat keras. Artinya nggak lagi cair. Gitu kan? Nabi Musa bersama dengan umatnya berjalan di atas lautan tersebut. Masya Allah. Itu pentingnya. Kenapa kita mesti ikutan orang-orang soleh. Itu pentingnya. Kenapa kita mesti punya guru dalam kehidupan. Itu pentingnya. Untuk kita ikutan orang-orang yang selamat. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kalau ada apa-apa tuh ada yang bisa kita ikutin. Bani Israel tuh siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka ini punya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri mereka. Akan tetapi Allah selamatkan mereka sampai bikin mereka bisa lewat di atas lautan. Bisa jalan di atas lautan. Luar biasa bener kan? Itu kemuliaan bukan Allah berikan kepada Bani Israelnya. Akan tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka selamatlah orang-orang yang ikut di belakang Nabi Musa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau hati kita cinta kepada para ulama, hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, hati kita cinta kepada para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan, kita bisa ikutan nebeng di belakang mereka. Kita bisa ikutan pegangan sama mereka. Kita bisa ikutan gondel di belakangnya para orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan Allah, kita yang ngekor di belakang mereka pun akhirnya jadi ikut-ikutan selamat. Bukan karena kita orang yang pantas diselamatkan, akan tetapi karena kita ada di belakang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak cukup kuat buat bisa menyelamatkan diri-diri kita. Berasa nggak, Bu? Kita nih sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu yang pada punya anak nih. Ini saya takut-takutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu kalian dari api neraka. Bu, bisa emang? Disuruh jagain anak dan keluarga dari api neraka, bisa emang? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangankan jagain anak, jangankan jagain cucu, jagain diri sendiri dari perbuatan dosa aja kita seringkali nggak mampu. Betul? Masya Allah. Disuruh pula jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita dari api neraka. Nyerah kita. Nggak cukup kuat kita. Gimana nih caranya biar selamat kalau gitu? Cari. Di atas muka bumi ini akan selalu ada para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita ngekor di belakangnya. Buat kita ngekor di belakangnya. Kita ngekor di belakang Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kita ngekor di belakang Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngekor di belakang para ulama-ulama kita, teman-teman saudaraku sekalian, untuk mudah-mudahan kita belajar dari mereka. Ibu-ibu bisa lihat saya sebagai orang yang belajar dari mereka. Ya udah Bu, kita bareng-barengan. Cuman kalau ibu-ibu statusnya kan, kalau saya kan ngekor nih di belakang mereka. Ibu jangan ngekor belakang saya. Saya aja ngekor. Kita semuanya menyambungkan diri, menyambungkan hati kepada para ulama-ulama. Saya hanya sebagai
penyampai ucapan-ucapan mereka. Saya hanya sekedar penyampai dari ilmu yang saya dapatkan dari mereka untuk saya ajarkan, untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, kalau urusan mau nebeng-nebengan, kalau mau urusan mau gondel-gondelan, kalau urusan mau ngekor-ngekoran, ngebuntut, nah kita ngebuntutnya kepada orang-orang yang udah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-walinya Allah, hamba-hamba besar, hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang udah nggak main-main lagi buat ngikutin hawa nafsu, udah nggak main-main lagi ngikut-ngikutin bisikan setan. Nih yang kita-kita nih yang masih beginian nih, jatuh bangun dalam kehidupan, buat nahanin lisan nggak marah aja susah setengah mati. Buat nahanin lisan biar nggak ngomongin orang aja susah setengah mati, masih jatuh lagi, kan begitu ya? Nah, teman-teman saya sekalian, dah kita ngikut di belakang mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT, biar kayak Bani Israel yang selamat karena mereka ikut ada di belakangnya Nabi Musa. Pas mereka udah lagi jalan nih, udah jauh jalannya nih, udah mau nyampe nih ke ujungnya lautan sana itu ya, tepi lautan yang sebelah sana. Tahu-tahu pasukannya Fir'aun ikutan juga jalan di atas air. Merekanya panik. Wah, Nabi Musa gimana nih? Nabi Musa, buruan dah, pukulin cepetan tuh tongkatnya, biar airnya balik yang di sebelah sono. Biar airnya balik lagi jadi air. Maksudnya biar mencair tuh, jadinya mereka tenggelam. Untung Nabi Musa tuh gak ngikutin omongannya kaumnya nih. Karena kita tuh kalau mau ngikutin, jangan ngikutin omongan orang yang ngomongnya pakai hawa nafsu. Kita tuh mesti ngikutin omongan orang-orang yang berbicaranya sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapetin petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pakai hawa nafsu, mereka bicaranya dari hati mereka yang memang bersih, hati mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh keren, Bu. Saya tuh kalau ngadepin mereka tuh kayak nggak perlu banyak ngomong gitu. Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong. Kalau ngadepin mereka mah nggak usah banyak-banyak ngomong. Subhanallah, subhanallah. Ini saya sekedar cerita aja nih ya Bu ya. Ada waktu di saat Hubabah Maryam, almarhumah. Hubabah Maryam adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kakaknya Hubabah Nur, tapi lain ibu. Istrinya Habib Zain bin Smith, Madinah. Sudah wafat beberapa tahun yang silam. Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya, saat beliau masih hidup, itu beberapa kali datang ke Indonesia, datang ke Jakarta. Nah kalau beliau datang, yang ngikutin majelis saya dari udah lama gitu, dari sekitar 10 tahunan yang lalu, saya rasa pasti itu pernah ketemu sama Hubabah Maryam. Pernah ngisi di sini juga, di Royatan pernah ya, Hubabah Maryam ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, beliau kalau ke Indonesia saya tuh jadi lisan beliau, karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara orang-orang Indonesia nggak pada ngerti bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia nih kalau ngerti bahasa Arab nggak jauh-jauh dari 3 kata, ana, ente, fulus. Jadilah saya harus terjemahin Hubabah Maryam. Nah, ada satu waktu ada seorang suami bilang sama anaknya Hubabah Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya. Gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu. Ngundang Hubabah Maryam. Hubabah Maryam iyain. Hubabah Maryam okein, dikasihlah tanggal. Kita akan ngisi di rumahnya si keluarga itu. Gitu ya. Subhanallah, berapa waktu kemudian saya ketemu sama istrinya itu. Istrinya itu nemuin saya. Terus bilang kalau mereka tuh sebenarnya keberatan karena istrinya tuh baru habis melahirkan. Dalam kondisi yang masih sangat lemah, kayaknya kalau banyak didatengin tamu,
untuk majelisnya Hubabah gitu kan. Pasti kan orang-orang pada pengen datang tuh. Gitu ya. Nah, itu kan nanti jadi ribet gitu. Sementara istrinya baru habis melahirkan, masih sangat sakit gitu kan. Masih juga punya baby gitu. Itu kan ngurusin anak masih bayi itu kan nggak usah ada tamu aja bingung, apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu. Jadi kayak semacam keberatan gitu kan. Dia bilang nggak tahu tuh suami saya gimana tuh. Gimana nih Ustazah kalau kayak gini? Saya bilang baiklah kalau gitu coba saya akan sampaikan kepada Hubabah Maryam. Saya bilang sama dia, terus gimana enaknya? Kak, apa Hubabah Maryamnya nggak usah datang ke sana? Saya senang Ustazah, kalau Hubabah Maryam datang kemari saya senang banget. Hubabah Maryam jadinya bisa mentahnik anak saya gitu. Terus juga nanti Hubabah Maryam bisa doa-doain saya gitu kan, doa-doain keluarga saya. Cuman saya nggak mau ngundang-undang orang gitu. Maksudnya Hubabah Maryam datang aja ke tempat saya nih kayak buat ngeteh sore gitu, buat makan kue gitu maksudnya. Jadi kan nggak terlalu repot iniannya gitu, persiapannya gitu. Saya bilang, coba deh, saya mau bicara. Saya semalaman nggak bisa tidur, mikirin kata-kata saya nih mesti ngomongnya kayak gimana sama Hubabah Maryam. Kebayang gak sih Hubabah Maryam tuh udah bilang sama saya, Halimah, nanti kita tanggal sekian, kita ada majelis di tempatnya keluarga ini gitu. Udah ngomong sama saya. Saya bilang marhaba Hubabah, gitu kan? Tiba-tiba saya ngomong gitu, Hubabah majelisnya cancel. Kenapa? Kan itu ya. Saya cuman nggak mau hati Hubabah jadi ngerasa kayak yang kok ada orang nggak mauin saya ya. Nah itu bahaya teman-teman. Bahayanya buat siapa? Bukan buat Hubabah. Bahaya buat orang yang nggak kepengen, yang maksudnya yang bikin hati seorang walinya Allah ngerasa gimana tuh bahaya. Hati-hati nih. Kadang beliaunya nggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah kepada kekurang adaban kita kepada seorang wali dari wali-walinya Allah SWT. Bahaya teman-teman, bahaya. Kalau ada sampai seorang walinya Allah gitu ya, ngerasa sakit hati dari kita, ngerasa nggak nyaman dari kita, ngerasa nggak enak dari kita gitu, karena kita maksa salaman, karena kita maksain, Hubabah, tangannya Hubabah ditarik-tarik, dipegangin di dada, dipegangin di perut. Saya lagi hamil Hubabah, pegangin anak saya gitu kan, pegangin perut saya gitu. Kalau beliau sampai merasa nggak nyaman teman-teman, kalau para wali-walinya Allah ini ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak yang terganggu dikit aja, itu bisa masalah buat kamu. Bukannya berkat yang didapat, bisa laknat, naudzubillah. Bisa kehancuran kita. Tuh, hati-hati sama para wali-walinya Allah. Jadi saya nggak bisa tidur terus panjang malam terus saya mikirin ngomongnya gimana yang kira-kira nggak bikin hati Hubabah sedih atau bikin hati Hubabah ngerasa nggak enak, nggak nyaman dengernya gitu. Udah saya pikirin. Besoknya saya ketemu lah sama Hubabah begitu saya datang. Halimah, tali. Halimah, tolong dong nak, teleponin sama yang kemarin ngundang, bilangin sama beliau saya mau datangnya buat ngeteh sore aja. Saya bilang emang ngadepin para wali tuh nggak usah kebanyakan ngomong. Percuma kan saya tadi malam sampai nggak bisa tidur. Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, itu dia tuh ya, di hari Asyura. Nabi Allah Musa ketika dibilangin sama kaumnya, Musa, iniin tuh, pukulin lagi tuh tongkat kamu tuh, biar yang di sana tenggelam nih, biar Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa nggak ngikutin. Nah ini mah omongan umat saya nih, ngomongnya pakai hawa nafsu, dari ketakutan lah, dari kepengenan lah, dari inilah itulah, nggak mau diikutin sama Nabi Musa. Nabi Musa ikut aja perintah Allah SWT. Allah nggak nyuruh, nggak dikerjain sama Nabi Musa, jalan aja tuh Nabi Musa. Subhanallah. Fir'aunnya kemudian jalan,
Udah di tengah-tengahan jalan, Allah Subhanahu wa taala ubah lagi. Lautan yang diinjak sama Fir'aun menjadi cair kembali, menjadi lautan kembali. Dan Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, yang ngakunya dia bisa menghidupkan dan mematikan, ketika berkata kepada langit, turunlah hujan, wahai langit, langit pun menurunkan hujan. Ternyata bersama dengan segala kepintarannya, ternyata Fir'aun gak pernah les berenang. Dia ternyata nggak bisa berenang, teman-teman. Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun pun setengah mati berusaha menyelamatkan dirinya. Fir'aun kemudian bilang, amantu birabbil Harun wa Musa. Saya sekarang beriman. Oh, ternyata saya bukan Tuhan ini ya. Ternyata saya kok hampir tenggelam ini. Dia pun kemudian bilang, amantu birabbil Harun wa Musa. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Harun. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Musa. Saya sekarang beriman, saya sekarang beriman. Sekarang saya beriman. Kata Fir'aun gitu. Allah bilang, al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang nih on. Sekarang banget nih. Nggak dari kemarin-kemarinan. Ente sepanjang hidup durhaka kepadaku. Sekarang giliran udah mau mati, kamu baru mau taubat? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu tidak aku terima taubatmu. Para ulama pada bilang, Fir'aun sih bukan umatnya Nabi Muhammad. Coba dia umatnya Nabi Muhammad, Allah pasti akan tetap menerima taubatnya. Sebab untuk umat ini Allah terima taubatnya selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan. Allah nggak terima taubatnya Fir'aun. Allah nggak terima keimanannya Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, Allah bilang, aku akan jadikan jasadmu ini wahai Fir'aun, aku abadikan. Buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Bu, diabadikan jasadnya si Fir'aun ini. Ada sampai sekarang. Muminya Fir'aun, badannya Fir'aun tuh diawetkan sama Allah SWT. Ada di museum di Kota Tua. Enggak. Ada di museum di Kairo, Mesir sana ya Bu ya. Ibu-ibu pernah lihat? Saya pernah Bu, saya pernah lihat. Ini dia nih orangnya nih ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bu, saya kirain dulu tuh kayak semacam orang yang dibalut di ini gitu. Mumi gitu. Ternyata enggak Bu, jasad utuh. Sampai saya masih lihat tuh ada rambut di pelipisnya masih ada. Rambut-rambut di pelipis, rambut-rambut di hidung masih ada Bu. Ya ampun, bener-bener Allah abadikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, Masya Allah, buat jadi pembelajaran. Dan ternyata Ibu ya, agak tinggi Bu. Fir'aun tuh pendek. Dibandingin orang Mesir zaman sekarang aja dia pendek. Saya nggak ngerti tuh. Di zamannya Nabi Musa, tuh Fir'aun jangan-jangan kate. Pendek, Masya Allah. Kok bisa-bisanya orang pendek kayak begitu ngaku jadi Tuhan? Ya ampun, kagak ada pantas-pantasnya dah Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh si Fir'aun tuh. Saya lihat tuh jenazahnya tuh. Ini dia nih orangnya nih ya. Ya ampun. Ternyata Bu, mumi di sana itu ibu-ibu sekalian bukan cuma satu. Saya ngebayanginnya satu doang. Banyak. Ada mumi bayi. Ada muminya saudaranya Fir'aun. Ada muminya bininya Fir'aun. Gitu banyak ibu-ibu sekalian. Bukan Asia ya. Dan Fir'aun itu juga ternyata banyak. Ramses tuh ternyata banyak. Gitu ya. Fir'aun tuh bahasanya tuh Ramses gitu. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 gitu kan. Nah cuman orang tahu kalau ini adalah muminya Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa,
Karena katanya di dalam jantungnya itu ditemukan ada garam laut. Yang lain nggak ada. Dia doang nih yang ada garam lautnya. Kenapa ada garam lautnya? Karena tenggelam. Kan matinya kan tenggelam. Jadi masih ada tuh garam lautnya. Saya lihat tuh. Pas pulang-pulang suami saya nanya, gimana kamu udah lihat muminya Firaun? Udah. Gimana? Muminya Firaun? Tenang. Kamu masih lebih cakep daripada dia. Udahlah ya. Udahlah punya suami itu kita adakin bercanda aja. Gak usah terlalu serius-serius nih kayak ibu-ibu nih. Kalau ngomong sama suaminya serius mulu. Suamimu tuh Bu, begitu kamu bilang, Bang, kapan ada waktu saya mau ngomong? Wah itu udah pikiran banget tuh. Sian, suaminya sian. Sian, jangan gitu-gituin lah. Abis gitu ada banyak nih, ini istri-istri nih di sini nih banyak nih. Yang kalau ngomong sama suaminya serius banget. Yang diomongin angka mulu. Tagihan listrik sekian. Anak-anak mulai masuk sekolah, biayanya sekian. Harga seragamnya sekian. Total sekian juta. Nih Bang. Pusing palanya suami. Kalau ngomong serius mulu Bu, jangan gitu napa. Yang santai, hidup yang santai, bawa bercanda aja. Bawa bercanda aja. Liatin suami terus bilang, ada yang mau saya omongin sama kamu. Apaan? Kamu udah tahu belum? Apaan? Saya sayang loh sama kamu. Gitu kan enak ya nggak? Gimana kalau kayak gitu? Ngeliatin suami terus bilang I love you. Palingan suaminya nanya, kamu salah minum obat ya? Ini bini saya kena-kena di mana nih kayaknya nih? Saudara sekalian saya muliakan. Oke lah, kembali kepada hari Asyura. Nah, hari Allah menenggelamkan Fir'aun kepada Nabi Musa tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka ibu-ibu sekalian, siapapun darimu yang masih berada dalam jebakan atau berada dalam penjara dari orang-orang yang kamu sayangi, berada dalam kekuasaan orang-orang yang sepertinya tidak sayang sama kita atau dengan akhlak-akhlak yang gak baik, yang serius doa pada hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu darinya. Punya bos jahat, misalnya gitu ya. Kerja sama orang, orangnya jahat, begitu kan? Punya suami, suaminya jahat gitu, misalnya gitu kan? Yang serius. Tapi doanya jangan, ya Allah sebagaimana Engkau menenggelamkan. Jangan gitu doanya. Minta aja biar Allah melembutkan hatinya. Minta aja biar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya jadi hati yang lebih lunak, hati yang lebih baik, insya Allah. Nah, apa aja nih proyek kita nih biar dapat hadiah-hadiahnya nih? Ah, teman-teman saya sekalian, 2 hal jangan ditinggal. Jangan ditinggal karena itu hadisnya sahih dan diperintahkan kita untuk melakukannya. 2 hal jangan ditinggal. Yang berikutnya ada beberapa kesunahan yang kamu bagus lakukan pada hari Asyura. Kemudian ada beberapa hal yang kamu kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa karena memang enggak ada hadisnya baik sahih maupun dhaif. Ya. Yang pertama nih 2 hal yang hadisnya sahih jangan sampai ditinggalin. Apa itu? Yang pertama puasa. Inna shaum yom Asyura yukaffiru dzunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Puasanya jangan ditinggal. Kemudian yang keduanya at-tausi'ah 'alal iyal. Man wassa iyalahu yawma Asyura wassa Allahu rizqah. Wa fi riwayah
tulis sana. Siapa yang meluaskan rezeki, meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi para ibu yang biasa ngasih uang jajan sama anak-anaknya, tambahin. Bu, biasa ngasih uang jajan sama anaknya berapa? 10.000. Tambahin hari itu jadi 11.000. Jangan dikit amat nambahinnya ya. Tambahin kayak 30.000 gitu, atau kasih hadiah apa gitu, nyenengin anak-anak kita. Tenang, janjinya Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, Allah akan lapangkan rezekimu sepanjang tahun. Semakin banyak kamu ngasih kelebihannya, insya Allah semakin banyak pula Allah akan ngasih kepadamu kelebihan rizki sepanjang tahun ini. Itu dua hal yang kita disunahkan untuk melakukannya, termasuk kepada orang-orang yang kerja di rumah kita. Atau tambahin. Siapa yang kepengen rezekinya luasan pula rezeki orang lain yang kamu tanggung selama ini, yang kamu bayar mereka selama ini, atau yang kamu beri kepada mereka selama ini. Itu dua hal yang memang jangan sampai ditinggalkan. Hari Asyura hadisnya sahih. Ada beberapa hal yang sunnah juga meskipun hadisnya dhaif. Ya, apa tuh? Ngasih santunan anak yatim. Ngasih santunan anak yatim. Walaupun lebih terkenal nih ya Bu ya, daripada yang tadi tuh ya. Kayaknya hari Asyura tuh kayak hari raya anak yatim gitu. Saudara sekalian, itu dia tuh, ngasih santunan sama anak yatim. Kemudian lagi ngusap kepala anak yatim. Saya sering ditanya, Ustazah, batasan anak yatim tuh sampai umur berapa? Tergantung untuk disantuni atau untuk diusap kepalanya. Kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balik. Kalau udah balik jangan usap-usap kepalanya. Kamu anak yatim apa bukan? Kamu yatim ya? Saya sih yatim sih, tapi umur saya udah 25 tahun. Sini saya usap. Nggak ada ceritanya Bu, itu mah berondong namanya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan juga ibu-ibu nih bilang sama suaminya, Bang, daripada ngusap kepalanya anak-anak lain, Bang, aneh juga yatim. Jadi kalau buat urusan diusap kepalanya, nah itu sampai dengan balik. Begitu balik udah nggak sunnah lagi buat ngusap kepalanya anak yatim, kecuali jika itu adalah anak yatimmu sendiri. Ya, anakmu sendiri yatim, nah silakan dah kamu usap kepalanya biar sampai tua juga nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk urusan disantunin, dengerin biar jelas. Kalau untuk urusan disantunin, kamu kasih duit gitu kan, kamu kasih sedekah, itu dengan syarat mereka anak-anak yang susah, anak-anak yang miskin. Kalau buat diusap kepalanya tuh nggak harus anak-anak susah, maksudnya walaupun dia berkecukupan, kalau hari Asyura sunnah kamu usap kepalanya gitu. Kalau untuk diusap kepalanya ya. Tapi kalau misalnya untuk disantunin, kamu kasih duit gitu kan, itu harus anak-anak yatim yang susah. Maksudnya yang memang miskin, ya Bu ya. Nah ini disantuninnya, kalau laki-laki sampai dengan mereka bisa bekerja, kalau anak perempuan sampai dengan mereka menikah. Jadi walaupun 18 tahun, 17 tahun, kalau dia yatim dan miskin, kamu sunnah untuk menyantuni mereka, termasuk ketika hari Asyura ini. Jangan misalnya pas lagi mau santunan anak yatim, dilihatin, ini udah gede nih kamu udah balik. Udah sih, ya udah sana. Gak dapat santunan, padahal dia lebih memerlukan daripada yang sekolah-sekolah SD gitu. Buat beli buku, buat beli alat tulis gitu kan. Ada banyak keperluan-keperluan mereka, maka sunnah untuk disantuni sampai dengan balik. Kemudian selain daripada itu, hari Asyura juga, kalau dengar-dengar tuh, bagus buat ngunjungin orang sakit, bagus buat mendapatkan doa dari orang-orang tua, orang-orang soleh gitu ya. Bagus
doa dari guru-guru kita gitu, berkunjung kepada mereka, ketemu sama mereka gitu. Teman-teman saya sekalian, itu semuanya bagus untuk dilakukan pada hari Asyura, selain daripada banyakin sedekah baik kepada anak-anak yatim terutamanya, ataupun kepada siapapun saja dari umat Islam yang miskin, yang fakir. Itu sunnah untuk kamu bersedekah pada hari Asyura. Selain daripada itu, baca ayat kursi 360 kali. Kalau enggak kamu baca hari ini, bisa juga kamu baca pada tanggal 10 Muharram nanti. Insya Allah sepanjang tahunnya akan terjaga. Sebanyak berapa tadi? 360 kali, sebanyak bilangan hari sepanjang tahun. Ya, kemudian lagi masing-masingnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat kursinya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk tiap satu ayat kursinya. Ayat kursinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman sekalian, nah ada hal-hal lainnya yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman pernah dengar-dengar gitu ya. Apa itu? Hari Asyura sunnah mandi. Ya emang kita memandi ya Bu ya. Enggak hari Asyura juga orang di Indonesia mandi biasanya kan. Ya udah hari Asyura ya mandilah gitu. Kalau ibu-ibu pernah dengar hari Asyura sunnah potong kuku. Gitu kan? Ibu tinggal lihat-lihat aja, kalau emang kuku ibu panjang-panjang ya potong aja gitu kan. Hari Asyura ya Bu ya. Nah kebetulannya hari ini nih, tahun ini Asyuranya jatuh pada hari Jumat. Jadinya kan emang sunnah juga potong kuku hari Jumat. Tapi kalau hari Asyuranya nempatin hari Selasa, nggak bagus Bu potong kuku hari Asyura hari Selasa. Gitu. Nah itu jadi ya dikerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu kan, untuk urusan potong kuku karena ketepatan hari Jumat, ya silahkan aja. Bagus memang potong kuku pada hari. Dan yang terakhir, kalau ibu pernah hari Asyura sunnah pakai celak mata. Itu ibu-ibu sekalian, kalau ibu lagi puasa malah makruh hukumnya untuk bercelak mata. Kecuali kalau ibu-ibu pakai celak matanya sebelum subuh. Gitu kan, pas waktu sahar tuh. Waktu ibu-ibu bangun buat sahur gitu ya, buat tahajud, nah ibu pakai celak mata, itu sunnah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau habis subuh ke belakang sampai ke maghrib dan ibu lagi keadaannya puasa, maka makruh untuk orang yang berpuasa buat pakai celak mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan sehari sebelumnya ibu-ibu sekalian, hari Tasu'a, enggak sunnah apa-apa selain puasa. Puasanya hukumnya sunnah, meskipun tidak seperti kesunahan puasa hari Asyura. Kalau puasa hari Asyura, inna yawm som Asyura yukafir dunub sanah. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nah hari Tasu'anya Nabi Muhammad niat, kalau umur saya nyampe tahun depan bersama dengan hari Asyura, saya akan puasa juga hari Tasu'anya, tanggal 9-nya, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa orang Yahudi ternyata juga puasa hari Asyura. Gitu ya. Jadi kita tanggal 9 puasain hari Tasu'a, karena lanjutin niatnya Nabi Muhammad, pada hari Asyura kita puasa hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab.